Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, selamat datang kembali pada ibadah House of Sacrifice jam 4 sore. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dalam online ini dan kita sama-sama bisa bersekutu bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, saya ingin mengingatkan beberapa kegiatan yang tetap akan dilangsungkan selama 1 minggu ke depan. Nah, pertama-tama saya ingin mengingatkan bahwa ibadah House of Sacrifice akan tetap berlangsung secara online melalui YouTube ataupun melalui Facebook. Silakan teman-teman bisa mengikutinya di jam 4 sore waktu Sydney. Nah, untuk kedua, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman mengenai komsel kita selama 1 minggu ini. Nah, untuk hari Senin kita mempunyai komsel juga akan dilaksanakan melalui online, yaitu melalui Zoom application. Nah, silakan teman-teman bisa menghubungi Pastor Petrus Haryono untuk mengetahui informasi selanjutnya. Dan juga selanjutnya di hari Rabu juga kita mempunyai komsel online. Silakan menghubungi Pastor Doni Tan untuk informasi-informasi. Mungkin ada perubahan apapun, silakan menghubungi beliau. Dan juga di hari Kamis dengan Bapak Pastor Jeffrey, dan di hari Jumat dengan Ibu Fanny di komsel Kemsi, dan juga dengan saya sendiri Villa untuk komsel bagian Hillsdale. Nah, jangan lupa ada satu lagi yang juga tidak kalah pentingnya untuk teman-teman ketahui, yaitu setiap hari Sabtu kita mempunyai komsel khusus anak muda. Ayo yang masih merasa muda, saya ajak untuk bergabung bersama-sama. Kita akan membahas banyak hal dan juga tetap kita akan membahas kebenaran yang datang dari Tuhan. Jangan lupa untuk menghubungi Pastor Yohana Novianti untuk informasi-informasi selanjutnya. Dan teman-teman, satu lagi juga saya ingin mengingatkan para orang tua untuk aktif mengajak anak-anaknya untuk join dalam sekolah minggu online melalui Zoom application. Nah, teman-teman bisa menghubungi Pastor Yohana untuk tahu mengenai apa yang dibutuhkan di dalam sekolah minggu ini ataupun join roomnya berapa. Silakan menghubungi beliau. Sekolah minggu itu akan menjadi sangat menyenangkan buat anak-anak dan juga anak-anak bisa belajar firman Tuhan secara bersama-sama. Ingat, di hari Minggu jam 2 siang. Dan satu lagi pengumuman, kita mempunyai grup doa yaitu di hari Rabu jam 10.30 dan juga di hari Senin jam 7 malam. Saya undang teman-teman, mari kita join, kita berdoa bersama-sama, kita belajar berdoa, syafaat bersama-sama. Jangan lupa di hari Senin jam 7 malam dan di hari Rabu jam 10.30. Oke, teman-teman, sekian berita ataupun news untuk sepanjang 1 minggu ini. Dan juga saya tidak lupa untuk bagi teman-teman yang ingin memberikan offering secara online, silakan untuk mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Itu aja seminggu ini kegiatan kita. Sebelumnya mari kita berdoa untuk memulai kebaktian kita, dan juga kita berdoa untuk setiap offering-offering yang diberikan biar berguna dan untuk memperlebar dan perluas kerajaan Allah. Mari saya ajak teman-teman semua berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap hari-hari yang Kau berikan, untuk setiap jam-jam yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan, kami mau masuk dalam ibadah melalui online Tuhan, kami percaya kuasa Allah tetap sama, urapan Allah tetap sama ya Bapa. Kuduskan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, dan juga kami berdoa untuk setiap Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pengetahuan, urapan yang baru Tuhan, dan juga Tuhan setiap hikmat-hikmat itu boleh mengalir Tuhan, dan banyak Tuhan rema-rema yang dapat kami tangkap Tuhan, yang berguna bagi hidup kami, yang berguna bagi kehidupan rohani kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi tangan-tangan yang memberi maupun yang sampai hari ini belum bisa memberi, kami berdoa ya Bapa, biar kasih anugerah-Mu Tuhan, biar penyertaan Allah Tuhan atas hidup mereka, memampukan mereka Tuhan untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu dengan tepat ya Bapak. Berkati hidup mereka semua ya Bapak. Bagi mereka yang memerlukan apapun itu, kami percaya Engkau Allah yang memenuhinya Tuhan. Terima kasih, kami bawa kebaktian online ini dari pertama Tuhan, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu.
Roh Kudus Engkau bekerja lebih luas lagi kami percaya Bapa. Terima kasih Yesus, in the name of Jesus kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita bersyukur atas kebaikannya Dia. Kita dapat beribadah bersama walaupun dalam situasi ini kita beribadah di online. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan karena kasih-Nya kita ada pada saat ini ya. Kita berdoa mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kami ada Tuhan, kami dapat beribadah bersama Tuhan melalui online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Engkau ada bersama kami Tuhan. Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus berkati ibadah ini ya Bapa. Siapkan hati kami dan pikiran kami untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk mulai ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal, kita katakan Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak
kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah yang Kau berikan buat kami. Karena kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kami ada pada sore hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan. Ini suatu anugerah yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah sore hari ini ya Bapa. Berkati setiap orang-orang yang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Layakan setiap pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sukacita yang dari Engkau buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan saudaraku? Amin. Mari kita angkat satu pujian ini. Hari ini kita rasa bahagia karena kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat sore hari ini kita dapat memuji Tuhan sesuatu anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Amin semuanya. Halo Jemaat host, it's very glad untuk akhirnya bisa share this testimony. Saya Yohana, kalau beberapa dari kalian mungkin belum tahu, saya adalah interim pastor di host, dan it's been a privilege for me sejauh ini untuk melayani bersama-sama dengan pastoral team dari Jire, host, dan Narwastu. Hari ini saya mau share testimoni saya. Kalau ada beberapa dari kalian yang tahu, saya wajah-wajahnya wajah-wajah NTT ya. Jadi papa saya orang Alor, orang NTT, mama saya orang Solo, dan saya tumbuh dan besar di keluarga pastor. Jadi papa saya seorang pastor dan misionari. Kami tinggal di satu tempat kecil pedesaan di Sragen namanya. Dan di Sragen ini banyak sekali anak-anak muda itu sebetulnya tidak terlalu banyak memiliki mimpi yang tinggi untuk sekolah sampai ke luar negeri atau sekolah dengan edukasi yang baik. Jadi
sudah terbiasa dengan pemikiran bahwa as long as we have enough food on the table, that's enough. Tapi waktu saya kecil, saya selalu punya mimpi suatu saat saya bisa sekolah di luar negeri gitu, untuk mencapai bukan hanya sekolah-sekolahan, tapi sekolah di bidang yang benar-benar saya gemari, yang saya benar-benar sukai gitu. Nah, waktu saya kuliah di Jogja, waktu itu kayak sudah selesai gitu, udah skripsi gitu deh. Nah, waktu skripsi itu saya merasa ada something else yang saya mau gitu loh, kayak waktu itu sudah cukup lama, dan waktu saya kecil saya punya mimpi itu sempat lupa lah di perjalanan sampai saya kemudian kuliah. Itu Tuhan ingatkan lagi, dan di dalam hati saya tuh merasa saya empty, there is something else yang aku ingin kerjakan lagi gitu loh. Dan waktu itu bergumul, berdoa, dan Tuhan kasih jawaban gitu. Tuhan bilang begini, aku akan membawa kamu ke tempat di mana kamu belum pernah menginjakkan kakimu di sana untuk dipersiapkan dalam ladang pelayananku. Nah, waktu itu kaget, loh Tuhan, banyak loh tempat yang belum saya pernah injakkan kaki gitu, di mana Tuhan? Nah, terus habis itu berapa minggu kemudian berdoa terus, minta Tuhan, berpuasa, kemudian Tuhan kasih tahu 2 tempat, Hillsong atau Bethel. Nah, lihat, coba kamu apply, lihat mana yang jawab duluan gitu. Nah, akhirnya Hillsong yang jawab duluan. Nah, waktu itu rasanya nggak mungkin, saya dari tempat kecil, dari kota kecil, kemudian punya mimpi ke Australia, rasanya tidak mungkin gitu. Tapi pokoknya tetap mengandalkan Tuhan deh. Nah, sampai di mana Tuhan buka jalan, pokoknya semuanya tuh kok smooth gitu. Padahal bahasa dan lain sebagainya juga struggle, karena kita tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris di kota kecil seperti tempat saya. Nah, kemudian dengan kuasa, dengan pertolongan Tuhan, akhirnya saya sampai di Australia pertama kali. Saya tidak punya saudara, teman-teman. Jadi waktu saya datang itu saya cuma bawa gitar. Terus saya lihat Hillsong, terus di situ ditulis welcome home. Nah, waktu di situ sebelum saya berangkat, bapak saya sempat bilang, pokoknya kamu berdoa buat Australia, jadi tempat di mana kamu diberkati, jadi tempat di mana kamu akan pokoknya entah berkeluarga atau jadi tempat di mana kamu mulai mengenyam pendidikan dengan baik gitu. Saya langsung berdoa untuk Australia. Nah, waktu pertama kali di Hillsong, saya tuh nggak bisa berbahasa sama sekali gitu. Maksudnya secara teori kita bisa, tapi setelah di lapangan saya bingung gimana mau ngobrol dengan orang. Nah, itu diproses Tuhan dengan luar biasa, sampai waktu tantangannya banyak. Secara finansial saya tidak mampu. Setiap kali 6 bulan atau 1 semester, saya selalu bilang, Tuhan, sudah ini yang terakhir, saya tidak bisa lagi. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, hampir saya dipulangkan juga karena saya tidak mampu membayar uang sekolah. Nah, waktu saya hampir dipulangkan itu, saya bilang, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Saya tidak mau mengambil keputusan ke depan itu seperti apa, biar Tuhan sendiri. Waktu saya bilang seperti itu, Tuhan pimpin luar biasa sampai saya selesai tahun ketiga Hillsong. Tidak hanya selesai tahun ketiga, oleh karena pertolongan dan perkenanan Tuhan juga, saya menyelesaikan studi saya di Alpha Crucis. Dan baru beberapa minggu lalu saya diberi kabar bahwa dokumen-dokumen untuk tes Tamur akan dikirim ke rumah, yaitu graduation letter dan lain sebagainya. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Itu hanya mimpi kecil waktu saya masih kecil, tapi Tuhan ingat, dan suatu kebanggaan tersendiri itu, gimana kalau kita mengikut apa yang jadi mau Tuhan, itu Tuhan bawa hidup kita sampai sukses gitu, sampai berhasil gitu. Dan satu hal juga selama kuarantin ini juga saya merasakan bahwa di masa-masa kuarantin ini, setelah sesibuk-sibuknya kita untuk saya secara pribadi 5 tahun di Australia, itu adalah masa-masa paling sibuk. Tuhan kasih ekstra waktu untuk berlibur gitu. Jadi selama masa karantina ini adalah masa berlibur, di mana saya boleh enjoy lagi cinta mula-mula dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Dan di sini juga masa-masa dimana kita introspeksi diri, dan saya juga merasa saya introspeksi diri di masa-masa seperti ini, karena mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman saya, di hati teman-teman kerja saya dalam pelayanan dan lain sebagainya, atau di hati jemaat mungkin, tapi itu suatu masa-masa dimana Tuhan pulihkan semuanya itu. Tuhan pulihkan, Tuhan bawa saya secara pribadi. Tidak hanya Tuhan perlengkapi secara ilmu pengetahuan, tapi Tuhan juga perlengkapi apa yang saya secara spiritual, saya dipenuhi lagi dan mengalami suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mungkin itu
saja kesaksian saya. Dan jangan pernah bermimpi kecil. Untuk anak-anak muda, jangan pernah kalian bermimpi kecil. Untuk Bapak Ibu sekalian, jangan pernah underestimate panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tetap kejar itu, karena Tuhan akan selalu bimbing sampai ke accomplishment. Jadi itu saja kesaksian dari saya. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati. God bless you. Tuhan, kita bersyukur buat kebaikannya, karena kasih anugerahnya kita dapat beribadah sore hari ini. Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Bapa kami ada pada saat ini Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Bicaralah Tuhan pada setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita pujian ini, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena kebaikan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekarang kita akan pujian ini, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Shalom teman-teman semuanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelumnya kita sama-sama akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami akan mengangkat beberapa doa-doa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang kesulitan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar terhadap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk negara Australia Tuhan, terutama untuk Sydney Tuhan. Tuhan,
Kau ampuni kami semua Tuhan. Kau ampuni kota Sydney ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Australia Tuhan, baik yang tertinggi maupun sampai yang terendah Tuhan, agar Engkau selalu tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar keputusan yang mereka ambil Tuhan itu semua adalah seperti yang telah Engkau jalankan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk restriction yang telah dibuka Tuhan, agar itu adalah keputusan yang terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau jauhkan juga iblis-iblis pengganggu Tuhan ataupun perpecah belahan untuk kota Sydney ini Tuhan. Kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau berikan kemuliaan untuk kota Sydney ini Tuhan, agar banyak orang-orang yang dipulihkan Tuhan, agar banyak gereja-gereja yang berdiri Tuhan, agar semakin banyak orang yang memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk negara Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau kuatkan Presiden Indonesia Tuhan, agar dia dapat menjalankan tugasnya yang terbaik Tuhan, dan juga untuk para menteri-menterinya Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, dan juga apa keputusan yang mereka putuskan Tuhan itu adalah yang terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para gembala-gembala kami Tuhan, untuk Pak Petrus dan Bu Iin Tuhan, untuk Pak Gret dan Bu Yuli dan anak-anak mereka Tuhan, untuk Ko Iwan Nur dan anak-anak mereka Tuhan, untuk Vila dan Ko Yuki Tuhan, untuk Ko Doni dan Cieni dan anak mereka Tuhan, untuk Ray Tuhan, untuk Yohana Tuhan, dan juga untuk semua gembala-gembala gereja yang ada Tuhan. Tuhan, Kau pakai mereka terus dimanapun mereka berada Tuhan, agar mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk segala pergumulan dalam diri mereka Tuhan, agar Engkau yang lebih mengetahuinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala pergumulan yang ada dalam diri mereka Tuhan, semua diserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang ada Tuhan, untuk yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan yang terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ada di rumah sakit Tuhan, untuk dokter-dokter Tuhan, untuk nurse-nya Tuhan, untuk pasien-pasiennya Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan Tuhan, Kau berikan mereka mukjizat yang terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan. Kau berikan mereka kesembuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, di masa pandemik ini Tuhan, kami serahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau selalu menuntun kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Walaupun kami cuma beribadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar terhadap kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman yang disampaikan dapat terus berkenan di hati kami Tuhan, dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Selamat hari Minggu, Happy Blessing Sunday. Boleh kita sama-sama katakan, kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita buka Lukas 19. Ketika Bapak Ibu lihat ayat tersebut, bagi kita pasti itu cerita waktu Sunday School, familiar sekali. Benar, itu cerita tentang Sakeus yang sangat populer ya waktu kita sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu
saya tanya ya, tahu nggak cerita tentang Sakeus? Pasti semuanya jawab tahu ya. Saya akan mengulangi cerita tentang Sakeus ini. Mari kita buka ayat demi ayat, ayatnya cuma 1-10. Jadi kita nanti kupas pelan-pelan ya. Mungkin saudara-saudara juga pernah bilang gini, saya lahir dari keluarga Kristen, sekali brojol juga udah Kristen. Waktu kecil sekolah minggu dan ikutin segala kegiatan dari gereja. Jadi saya udah tahu cerita Sunday School. Tapi finalnya yang pertanyaan saya ya, dalam pergaulan kita sampai sekarang, pergaulan saya, pergaulan saudara-saudara, apakah selalu bersama Yesus atau tidak? Ya, jadi nanti waktu saya mau sharing firman Tuhan ini, saudara-saudara perhatikan sungguh-sungguh apa yang mau Yesus sampaikan kepada saudara-saudara secara pribadi. Mungkin tidak saya sampaikan dalam khotbah ini, tapi Yesus datang secara pribadi kepada saudara. Jadi saya tidak tahu, tapi kita belajar meresponi firman Tuhan. Jangan merasa kita sudah pandai atau merasa sudah pintar. Saya udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Atau kita menganggap kehidupan kita sudah benar. Jangan saudara-saudara, kita sama-sama koreksi ya. Firman ini buat saya dan buat saudara-saudara. Amin. Jadi bukan buat siapa-siapa. Satu hal yang penting, jangan keraskan hati kita. Mari kita buka ayat Lukas 19 ayat 1-10. Sakeus. Mari saya baca ya. Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Perhatikan. Ini sangat menarik ya. Orang apakah Yesus itu? Ya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya. Jadi badannya pendek ya. Yesus mau khotbah, Yesus mau masuk ke suatu kota itu ya. Pasti pengikutnya tuh banyak sekali. Di sini dikatakan Sakeus pendek ya. Kalau orang pendek kan sulit. Mungkin orang Israel pada saat itu tinggi-tinggi. Jadi mereka mengelilingi Yesus, Sakeus tidak dapat melihatnya. Next ayat keempat. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus akan lewat situ. Pintar ya. Jadi dia lari cepat-cepat, dia naik ke pohon, dia tungguin Yesus. Pasti Yesus lewat situ. Tapi nggak tahu kalau Yesus lewat arah yang lain. Tapi rancangan Sakeus sama waktunya Tuhan tepat ketemu. Next ayat kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, tuh nggak meleset ya, Yesus lewat tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini saya harus menumpang ke rumahmu. Ini pertanyaan saya juga waktu pertama kali saya baca ayat ini, ya. Kok Tuhan Yesus tahu ya itu Sakeus? Menurut saudara-saudara pernah ketemu nggak cerita-cerita sebelumnya? Kayaknya enggak. Kok tahu ya? Tuhan Yesus bisa nengok ada Sakeus di atas pohon. Sakeus turun. Seperti halnya pada hari ini Yesus berkata, Yeni atau Pastor Nur, Yesus tahu. Yesus kenal kita. Yesus kenal saudara-saudara. Amin. Amin ya. Saudara masih ragu dengan cerita ini? Yesus kenal sama kita. Yesus tahu dengan jelas apa yang kita lakukan, apa yang ada di hati kita, apa background kita. Ya, untuk nextnya ayat ke-6, lalu Sakeus segera turun dan melihat Yesus, menerima Yesus dengan sukacita. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak bilang apa-apa. Dia terima, dia respon dengan sukacita. Tapi perhatikan ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Yesus tidak pergi ke ahli Taurat.
Yesus tidak pergi ke orang Farisi yang katanya orang benar. Tetapi di sini dikatakan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Yesus bersahabat dengan orang berdosa. Yesus sahabat orang berdosa. Bukan orang sehat yang membunuhkan tabib, tapi orang sakit, orang berdosa. Maka saya percaya mungkin ada orang yang nonton ibadah online sore hari ini yang belum mengenal Yesus, atau sudah mendengar apakah Tuhan Yesus itu dari orang-orang, dari penginjil-penginjil yang dia ketemu di jalan. Sama seperti Sakeus. Bahkan saudara-saudara yang sejak lahir yang tadi saya bilang, sudah lahir secara Kristen, sudah Sunday School, udah mengikuti setiap kegiatan gereja waktu masa muda, tapi saudara tidak pernah bergaul dengan Tuhan Yesus dalam hidup. Itu sama dengan anak yatim piatu. Anak yatim piatu punya bapak, punya ibu, benar? Saya ulangin. Anak yatim piatu punya bapak, punya ibu, benar? Benar. Mereka punya bapak, punya ibu karena mereka bukan lahir dari batu. Tapi mereka tidak pernah merasakan kasihnya. Jadi sama, kalau kita bilang kita mengenal Tuhan Yesus, tapi kita tidak bergaul dengan Tuhan Yesus, kita tidak menerima, tidak merespon Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah merasakan kasih-Nya. Ya, jadi pada saat ini Tuhan mau memanggil saudara-saudara kembali bergaul dengan Tuhan Yesus, bersahabat dengan Tuhan Yesus, sehingga saudara-saudara akan merasakan kasih Tuhan Yesus sebagai Bapa kita. Di ayat ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, lihat, setelah Sakeus ketemu dengan Tuhan Yesus, setelah Yesus berkata, aku harus ke rumahmu, Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara mau keselamatan, pemulihan seperti Sakeus? Saudara mesti datang, bercerita seperti Sakeus, dan meresponi Tuhan Yesus dengan sukacita ketika seperti Tuhan Yesus berkata, Sakeus turun. Sama seperti Tuhan Yesus memanggil nama kita. Yeni, sini. Pastor Nur, sini, ikut saya. Kita responi. Pada ayat 10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini poin terakhirnya. Jadi bahkan saudara-saudara yang sudah lahir dari Kristen, ya sudah mengenal, jika saudara merasa hilang, menjadi tawar hati, keluar dari jalur Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan. Saya mau cerita pengalaman pribadi saya sedikit ya. Saya kerja di suatu food court di mall ya. Jadi karena saya bekerja di tempat itu lumayan lama, jadi saya sangat kenal sama customer saya, dan juga sangat kenal dengan staff-staff mall yang suka beli. Ada satu anak muda, dia bernama Jonathan. Udah pasti dia orang Kristen. Saya suka banget kalau saya sudah dekat sama orang, pasti saya nanya, kamu agama apa gitu ya. Waktu saya tanya sama dia, kamu agama apa? Dia menjawab, Cici, saya agama Kristen tapi saya tidak pernah ke gereja lagi. Nah, itu yang kita bilang merasa hilang, tidak bergaul lagi kepada Tuhan. Dia sendiri bilang, saya Kristen tapi saya tidak ke gereja lagi. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau saudara juga ya, yang sekarang merasa keluar dari jalur, merasa hilang dari pergaulan dengan Tuhan Yesus, saudara merasa tidak perlu lagi membaca firman Tuhan, saudara merasa tidak perlu lagi bahkan ke gereja. Hari ini Tuhan datang untuk Anda. Yesus sudah tahu siapa
yang nonton ibadah online host sore hari ini. Yesus memanggil saudara. Dia mau memulihkan saudara, memanggil nama saudara secara pribadi. Mari kita merespon panggilan Tuhan Yesus dengan sukacita. Maka dari awal saya bilang, jangan keraskan hati kita. Lembutkan, Tuhan mau berbicara pribadi dengan pribadi. Jangan tutup hati kita. Amin. Saya sedikit balik ke ayat 3 ya. Di situ diceritakan Sakeus itu orang kaya. Dia sebagai kepala pemungut cukai. Nama Sakeus saja sampai ada artinya, ya. Artinya putih, bersih, suci, tulus. Bagus ya namanya ya, artinya ya. Kenyataannya di Lukas 19, Sakeus itu tulus gak? Enggak. Sakeus itu bersih gak? Enggak. Sakeus itu suci? Enggak. Ya, jadi jangan salah kalau kita kasih nama anak-anak kita ya. Orang tua maunya kasih nama yang bagus buat anak-anaknya. Seperti Peter, biar seperti Petrus, ya, Yohanes. Tapi maksud orang tua Sakeus juga baik. Tapi pada saat itu Sakeus bekerja sebagai pemungut cukai. Ya, jadi ceritanya gini, saya ulang sedikit ya. Jadi ketika zaman Israel dijajah sama bangsa Romawi, Sakeus bekerja untuk bangsa Romawi, ya. Jadi orang yang bekerja untuk penjajah disebut apa? Pengkhianat, benar. Pengkhianat. Jadi orang itu disebut orang yang paling tega, raja tega. Sakeus merampas semua duit orang kaya. Bukan hanya duit orang kaya, duit orang miskin juga diambil. Dia hitung-hitungan dengan bangsa Romawi ya. Jadi reputasinya itu sangat jelek pada saat itu. Apalagi kota Yeriko itu banyak industri pada saat itu ya. Jadi Sakeus tuh kaya, dia tinggal minta pajak-pajak dari orang dan hitung-hitungan. Waktu itu masa penjajahan ya. Namun reputasi Sakeus yang tidak baik itu ya, tidak benar di mata orang ya. Tapi saya mau bilang saudara-saudara, Sakeus itu tetap orang normal, tetap manusia normal. Maka itu saya percaya ketika dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dia mencari Yesus. Dia mau tahu seperti apakah Tuhan Yesus itu. Dia mau tahu. Benar ya seperti di Lukas ya. Jadi kalau seperti kita ya, dari gereja, kalau ada acara besar, acara KKR, mari kita bagikan undangan sebanyak-banyaknya supaya ada Sakeus yang datang. Ada pertobatan, ada pemulihan. Seperti cerita Sakeus. Bahkan di jalan, kalau kita ketemu orang ya, seperti penginjil, kita bisa bagi undangan-undangan kegiatan besar gereja kita. Jadi kita belajar menjadi saksi Tuhan. Kita belajar menjadi garam dan terang Tuhan bagi sesama kita. Kita belajar melayani, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Amin saudara-saudara. Saya pernah baca cerita rohani seperti ini. Di suatu tempat perdesaan di pinggir sawah, ya, ada peternakan bebek di sana. Bebeknya namanya peternakan pasti banyak. Bebeknya banyak. Jadi ada nyong gembalanya tuh pakai tongkat gini-gini aja. Ayo, mau digiring pulang ke kandangnya. Bisa bayangin nggak kalau depan mata kita bebeknya banyak? Atau udah ada yang pernah giring bebek pulang? Ya, jadi ada satu bebek itu digendong sama gembalanya. Perhatiin saudara-saudara, ini bukan kebetulan loh, Tuhan suruh saya cerita. Ingat cerita ini ya. Lalu ada orang lewat nih, dia tanya kepada gembala itu, kenapa bebek yang satu itu digendong? Gembalanya menjawab, ini bandel, yang satu ini bandel. Maka setelah mendekat kandangnya, bebek itu dimasukin lagi ke barisannya, ditaruh lagi ke barisannya, jadi dia masuk ke kandang. Saudara-saudara, moral cerita ini ya, Tuhan mau ajarin kita. Kalau kita melayani, dapat yang bandel digendong, jangan dibuang atau ditinggalin. Yesus datang mencari yang hilang.
Yesus datang mencari yang bandel. Ya. Jadi bawa kita, kalau kita butuh bantuan dari sesama teman kita ya, bawa ke gereja. Bawa dalam pokok doa kita. Jadi dalam poin terakhir saya ya, saya menghimbau, marilah kita menjadi domba yang teladan bagi domba lain. Domba yang bisa dibentuk, domba yang bisa diarahkan, domba yang tidak bandel tentunya. Masalah kehidupan, reputasi, masa lalu tidak menghalangi kita untuk datang mencari Tuhan. Tuhan tahu, sebelum kita datang Tuhan sudah tahu. Permasalahannya ada di kita. Kita mau kerasin hati kita, atau kita mau meresponi Tuhan dengan hati yang lembut. Marilah kita juga kita belajar menjadi seorang gembala yang setia, yang bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita gembala-gembalanya kecil Tuhan. Orang-orang dunia harus melihat terang dan garam di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Setuju? Kalau mereka tidak melihat kita menjadi terang, menjadi garam, mereka gimana melihat kasih Tuhan? Pasti mereka melihat dari kita. Saya sangat setuju. Mari mulai hari ini kita responi setiap firman Tuhan, setiap ajakan Tuhan, panggilan Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Berkat penyertaan-Mu, firman isi hati-Mu dapat saya sampaikan. Kami mohon hidupkan firman-Mu dalam hati kami, biar bertumbuh dan berguna bagi kami semua. Bimbinglah kami Tuhan Yesus di dalam pikiran, dan pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua sudah menikmati akan pujian penyembahan, sudah menikmati akan firman Tuhan, dan itu akan menguatkan dan memerdekakan kehidupan kita. Sekarang mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah pulang berkat maksimal yang datang daripada Tuhan sendiri. Biarlah cinta kasih yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan jemaat sekalian sampai Maranatha. Tuhan datang untuk menjemput yang kedua kalinya, dan kita semua boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Hai, saya percaya hari ini semua yang sudah mengikuti ibadah online pasti mendapatkan sesuatu untuk kita mampu, untuk kita terus menjalankan hari-hari kita ke depan dengan baik. Dan saya percaya kuasa Allah itu pasti dicurahkan buat kita semua. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih bagi hambanya yang sudah melayani hari ini, yaitu Pastor Yeni Ten. Dan saya percaya doa kami menyertai pelayanan Anda kemanapun kakimu melangkah, Tuhan yang menyertai. Dan juga untuk tim Praise and Worship, wow, secara luar biasa sudah memberkati, sudah melayani kita semua, dan sudah membawa kita semua bersama-sama dalam pujian penyembahan. Terima kasih sekali. Dan teman-teman jangan lupa, saya mengencourage teman-teman untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap membangun hubungan day by day
sama Tuhan Yesus. Dan saya juga me-encourage teman-teman, jangan lupa untuk tetap beribadah pada jam yang sama dan pada platform yang sama, yaitu YouTube ataupun Facebook. Dan jangan lupa di jam 4 sore waktu Sydney. See you next week. Tuhan Yesus memberkati.